Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini, saya Jessica akan membuat roti sisir mentega yang super lembut dan enak. Langsung saja yuk ikutin cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama, siapkan tepung terigu protein tinggi, tambahkan susu bubuk, ragi instan, gula pasir, dan 2 kuning telur. Kemudian untuk cairannya di sini ada susu cair yang saya blender dengan 10 lembar daun pandan dan disaring. Untuk cairannya tidak perlu dituang semuanya sekaligus, bisa dituang sedikit demi sedikit ya. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai menjadi adonan setengah kalis. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, berikan like dan subscribe ya. Tips dari saya untuk pemula, bisa mengaduk adonan terlebih dahulu dengan menggunakan tangan sampai adonannya menyatu. Setelah menyatu, baru dilanjut dengan menggunakan mixer. Karena jika langsung menggunakan mixer, kadang takaran cairan yang kita tuangkan bisa kebanyakan. Setelah adonannya tercampur seperti ini, gunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai menjadi setengah kalis. Karena di resep ini takaran mentega yang digunakan lumayan banyak, jadi untuk cairannya harus benar-benar hati-hati menuangkannya, jangan sampai adonan ini kelembekan. Setelah setengah kali seperti ini, tambahkan mentega. Jika menggunakan mentega yang tawar, beri sedikit garam. Lanjut di mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai kalis elastis. Ini adalah adonan yang sudah kalis elastis. Bisa dilihat tekstur adonannya sudah bagus dan licin. Untuk mengeceknya, ambil sedikit adonan. Lalu ini akan saya lebarkan, pelan-pelan direntangkan. Jika adonannya bisa sampai tipis seperti ini dan tidak mudah robek, berarti adonannya sudah kalis elastis dan bagus. Wajib adonannya kalis elastis untuk mendapatkan roti yang lembut. Satukan adonan dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 45-60 menit. Tutup bagian atasnya dengan menggunakan kain bersih atau plastik. Kali ini saya membuat 2 resep yang dimixer secara terpisah. Yang ini tanpa menggunakan pandan. Adonannya sudah kalis elastis dan dapat diistirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang, kempeskan dan buang gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Timbang adonan dengan berat 33-34 gram. Hasilnya ada 15, satu resep menggunakan 10, jadi masih sisa 5 dapat digunakan untuk membuat roti isi. Tetapi jika membuat 2 resep seperti saya, hasilnya dapat menjadi 3 loyang. Ambil adonan, kempeskan dan bentuk menjadi bulat. Rounding seperti ini sehingga adonannya padat. Setelah semua dibulatkan, tutup dan istirahatkan selama 10 menit.
Ambil adonan yang pertama kali dibulatkan, kempeskan, dan gunakan rolling pin untuk menipiskan. Bentuknya agak memanjang seperti ini. Balik adonan dan lipat. Tepuk-tepuk sehingga gelembung udara yang terperangkap dapat keluar. Setelah dibentuk, susun ke dalam loyang roti sisir yang sudah dioles dengan margarin. Loyang yang saya gunakan ukuran 22 x 11 x 5 cm. Pada saat menyusun adonan, jangan terlalu ditekan sehingga ada sedikit jarak dan adonan dapat mengembang dengan maksimal. Tekan perlahan bagian atasnya untuk meratakan. Lalu untuk yang pandan juga sama, susun perlahan ke dalam loyang. Yang ini saya menggunakan loyang ukuran 22 x 10 x 5 cm. Tutup dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat kurang lebih selama 45 menit. Setelah 45 menit, kurang lebih jaraknya ada 1 ruas jari ya sebelum ke atas penuh. Ini oles dengan menggunakan susu cair bagian atasnya. Olesnya tipis-tipis saja. Jangan lupa untuk memanaskan oven sebelumnya selama 15 menit dengan suhu 185 derajat Celcius. Panggang dengan suhu 185 derajat Celcius, gunakan api atas bawah, letakkan di rak paling bawah kurang lebih selama 20 menit. Setelah matang, hentakan sekali dan langsung keluarkan dari loyang. Roti sisir mentega ini sangat wangi sekali ya, wangi mentega dan wangi susu. Dalam keadaan yang panas, oles bagian atasnya dengan mentega. Setelah rotinya dingin, dapat disimpan di dalam plastik atau kotak kedap udara. Roti ini sangat lembut sekali, dapat bertahan di suhu ruang 3 hingga 4 hari. Untuk rasanya, roti ini cenderung manis, jadi dapat juga menyebutnya roti manis. Jika kalian ingin membuat roti pandan, wajib menggunakan endapan pandan asli karena jika menggunakan pasta pandan, aromanya pasti akan berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, berikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah video. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye!